desa ini kan kemarin-kemarin udah dapat 1 miliar tiap tiap tahun, padahal kan nggak pernah itu. Kemudian mana yang dilakukan kades perangkat desa dan seterusnya, isinya cuma dikorupsi. Pasti framing-framingnya kan seperti itu, sehingga kemudian ya udah bener ini negara langsung mengatur kan kira-kira kayak gitu. Apalagi kalau disuarakan oleh teman-teman kepala desa perangkat desa tentang apa dananya jadi berkurang, dananya jadi begini dan seterusnya. Itu framing yang terbangun adalah desa itu isinya cuma minta duit aja gitu loh. Nah, kalau aku mencoba sebenarnya mencoba untuk mengajak berpikirnya adalah hak konstitusi gitu loh. Hak konstitusi itu bahwa ada apa rekognisi dan subsidiaritas. Bahwa kemudian ada hak asal-usul yang harus dihormati, bahwa ada hak dan ada kewajiban dari APBN terhadap desa, dan atas hak dan atas hak dan kewajiban itu yang disebut dana desa, itu otoritasnya desa menentukan pemanfaatan. Nah, ketika kemudian mulai ada earmark dan seterusnya itu kan ketika kemarin COVID kan gitu dipakai untuk ini penanggulangan COVID dan seterusnya. Tapi sekarang terus berlanjut jadi kebiasaan. Tapi di sini yang saya mau bahas, Pak De, sesuai dengan yang disampaikan Pak De tadi, berkenaan dengan pernyataan Menkyu bahwa untuk pendanaan Topdes itu jadinya dari dana desa juga, cuman dipotong langsung dari pusat kan, sekitar 40%. Nah, kalau menurut saya kan nanti jadinya kami di desa gitu kan. Ini orang desa nih. Jadi kembali lagi kepada era tahun 2020 2017-18 yang dimana waktu itu dana desanya sekitar 40 triliun, ya kan? Jadi kisaran desa itu nerimanya di wilayah kami itu sekitar 600, Ade, 600 sampai 500 dalam 1 tahun. Nah, kalau sekarang dari 60 triliun dikurangi 40 kan sisanya 36, Ade. Jadi ya mungkin segitu yang akan didapatkan oleh desa sekitaran tadi 500 atau 600-an juta per tahun gitu kan. Nah, kalau menurut saya itu kan dampaknya akan luar biasa kepada desa karena di mana desa itu mengikuti Permendes nomor 2 tahun 2024 tentang prioritas 2025 kan. Itu ada 15% untuk PLTDD, kemudian ada juga 20% untuk penyertaan modal ketahanan pangan, ya kan? Nah, artinya ya semakin kecil, belum lagi untuk kegiatan pembangunannya itu semakin susut, Pak De. Nah, yang menjadi khawatir ini kan gini, eh, oke lah yang wilayah desa itu dusunnya cuma 3 gitu kan, mungkin masih bisa lah beliau ini membangun gitu kan. Tapi kalau udah 4, 5, 6 gitu kan, apalagi lebih dari 6 katakan 7, nah itu udah sangat sulit gitu kan, karena saya merasakan sendiri Pak De, karena dulu kan saya sebagai mantan perangkat desa juga kan yang berhenti waktu itu di 2018, artinya saya mengalami dana desa dari hal terkecil gitu kan sampailah titik akhirnya dana desa itu menjadi besar kan. Tapi ya dengan adanya pemotongan tadi ya kita kembali lagi ke masa dulu gitu Pak De. Nah, saya bisa ngebayangkan betapa susahnya nanti orang desa mengatur uang yang akan didapat di 2026.
ya kan? Apalagi mereka kan sudah menyusun perencanaan pada perencanaan RKP 2026, ya. Tentu di situ anggarannya kan sesuai dengan pagu yang diterima 2025. Nah, seperti itu, Pak De. Nah, kemungkinan nanti pertanyaan inilah yang akan muncul dari teman-teman di desa pada saat saya turun ke desa. Ya, nah, yang disampaikan Mas Tatang ini memang betul sekali dan besok tantangan buat Kades dan teman-teman perangkat desa ini kan tidak mudah menyampaikan informasi seperti ini kepada masyarakat secara luas. Benar, Sementara kalau kita sudah menyusun RKP yang disampaikan tadi sama Mas Tatang, sementara besok kenyataannya itu berbalik arah, hanya mungkin 50% dari usulan yang kemarin sudah disepakati di Musreng Bangdes. Nah, ini yang luar biasa besok terjadi kepada kepala desa dan perangkat desa. Apalagi kenyataannya memang kalau dipotong 40% ya antara 400 500 itu berkisar di angka itu. Nah, belum besok kalau kepotong 20% untuk ketahanan pangan, ya tinggal uang berapa yang akan dikelola. Nah, ini memang PR besar betul, ya. Sampaikan Pak Dekoco tadi bahwa kedaulatan desa ya hilang, hilang. Nah, ini anggaran-anggaran desa yang ngelola siapa? Kita hanya tahu terima barang. Ini belum besok misalnya barang dagangnya yang 500 juta itu. Apakah bisa sesuai pesanan kita atau sesuai juklak mereka? Dikasih barang rupanya apa, nggak tahu kan kita besok. Dan sifatnya kita tuh nggak bisa betul, tawar betul, menawar. Kita kan nggak bisa tawar menawar, hanya terima perintah, siap perintah. Ya seperti yang 2,5 miliar yang gedung dan kendaraan kan kita tidak ada tawar menawar, kita cuma siap perintah, terima perintah. Nah, ini benar, benar, yang Mas. perlu. Nah, apalagi Mas Tatang selaku TPP ini kan orang di tengah, yang ditarik ke atas, yang Betul, ditekan dari bawah. Ini besok jenengan kan orang tengah, yang dari desa menuntut, dari atas menekan. Nah, ini yang harus betul-betul disiapkan mental besok untuk memberi sosialisasi kepada masyarakat luas. Ini seperti itu ya Mas Tatang. betul, betul, Mas. Jadi kadang kami ini dengan berubah-berubahnya regulasi dari pusat, ya memang setidaknya bagi kami itu banyak kebingungan lah, kebingungan menyampaikan apa yang sudah disampaikan gitu, meralat lah, meralat bahasa. Nah, sebelumnya kan kita mengikuti aturan disampaikan ke desa begini-begini kan, tiba-tiba berubah lagi. Nah, ini kadang-kadang yang agak berat gitu kan, walaupun memang itu kewajiban kami sebagai TPP untuk menyampaikan regulasi yang ada dengan ke desa. Nah, mungkin kalau desanya yang sudah mempunyai PAD atau BUMDesnya sudah jalan dari dulu, nah PAD-nya sudah besar yang masuk ke desa, mungkin itu tidak tidak terlalu terdampak. Tapi bagi desa yang belum punya PAD dari pendapatan asli desanya, ini yang memang nanti betul-betul terdampak. Ya contohnya saja 2025 kami di Kabupaten Sanggau itu kan ada eh, pengurangan eh, anggaran ADD. Saya rasa semua ya. Saya rasa semua tiap kabupaten juga kena. Cuman kabupaten kami itu lumayan besar kemarin yang biasanya untuk 163 desa itu kan ADD-nya dari kabupaten itu 100 miliar. Nah, kemarin 2025 itu hanya 79 miliar. Nah, jadi ada 19 miliar yang hilang. Sehingga desa hanya menerima ADD itu kisarannya 400 sampai 300-an juta. Nah, sedangkan ADD ini untuk membiayai belanja pegawai atau siltap dan tunjangan kepala desa, perangkat desa dan BPD. Nah, kemarin untung saja itu dibalikan gitu kan. Di bulan September kemarin ada pengembalian kekurangannya sehingga desa itu bisa menggaji lagi dari September sampai Desember. Nah, nah kemudian ini dampaknya memang luar biasa kemarin gitu kan. Desa-desa itu hampir
ya bahasa-bahasa yang sumbang itu berdatangan dari mereka. Kami tutup kantornya karena gaji kami sampai Oktober saja katanya kan, sampai Oktober saja. Bahkan untuk biaya operasional desa itu sudah minus kata mereka. Seperti itu. Dan itu memang luar biasa dampaknya. Mereka eh, secara pelayanan pun ya kurang kurang memadai lagi, tidak seperti sebelumnya gitu kan, karena mungkin dukungan anggarannya tadi berkurang, ya kan. Tapi begitu mereka dikembalikan, eh, penambahan di bulan September kemarin ya normal kembali gitu kan. Tetapi tadi seandainya 2026 dana desanya yang seperti tadi, ya mungkin desa ada apa namanya riak-riak lagi lah seperti itu. Mungkin kegaduhan sih pasti ada gitu kan dari mereka. Nah, seperti itu, Mas. Oh iya, iya betul betul Mas Tatang. Nah, maaf Mas Tatang, ini kalau dengan ADD kemarin yang sempat dipotong, apakah di Kabupaten Sanggau itu untuk pengisian kekosongan perangkat desa itu masih dijalankan atau ditunda sampai hari ini? Un- untuk perangkat desa yang kosong nggak? Ya, yang purna. Oh ya, yang Kan ada yang kalau purna. untuk perangkat desanya di kabupaten kami sudah terisi karena begitu begitu misalkan ada yang purna tugas atau ada yang mengundurkan diri, nah itu langsung nanti kepala desa itu mengeluarkan surat SK pemberhentian. Nah, setelah koordinasi dengan camat atas nama bupati ya, setelah ada rekomendasi baru membuat surat pemberhentian. Nah, setelah surat pemberhentian itu keluar, maka pemerintah desa itu membuka lowongan pekerjaan. Nah, sehingga Ya, nanti pelamar itu ditentukan harinya atau waktunya sampai hari apa. Kemudian langsung nanti dilakukan tes. Nah, setelah itu baru bisa terisi yang lolos. Nah, namun yang kepala desa, ya, di kabupaten kami untuk kepala desa yang kosong, yang seharusnya di 2025 ini, Pilkades, nah itu tertunda. Sampai hari ini masih kita dijabat oleh PJ, kepala desa dari tingkat kecamatan Goen Gerisip ya. Seperti itu, ya Mas. artinya pengurangan ADD kemarin tahun 2025 itu kan tidak berdampak pada pengisian perangkat desa yang kosong ya, masih bisa jalan terus ya. Iya, masih bisa jalan. Ya, kan ada beberapa kabupaten yang dengan pengurangan ADD itu kekosongan perangkat desa tidak bisa dilaksanakan karena untuk siltatnya tidak mencukupi. Artinya perangkat desa yang kosong sampai hari ini masih tertunda. Itu banyak kabupaten yang seperti itu. Oh iya. Ya Ya, alhamdulillah lah di kabupaten kami bisa teratasi gitu kan. Bisa teratasi, Mas. Kalau aku sih lihatnya gini sebenarnya, kalau dengan kebijakan ini yang kita perlu antisipasi adalah serangan atau opini terhadap desa yang dibangun oleh para pihak yang tidak paham desa, gitu. Jadi kan betul. opininya akan terbangun bahwa desa ini kan kemarin-kemarin udah dapat 1 miliar tiap tiap tahun, padahal kan nggak pernah itu. Kemudian mana yang dilakukan kades perangkat desa dan seterusnya, isinya cuma dikorupsi. Pasti framing-framingnya akan seperti itu, sehingga kemudian ya udah bener ini negara langsung mengatur kan kira-kira kayak gitu. Apalagi kalau disuarakan oleh teman-teman kepala desa perangkat desa tentang apa dananya jadi berkurang, dananya jadi begini dan seterusnya. Itu framing yang terbangun adalah desa itu isinya cuma minta duit aja gitu loh. Nah, kalau aku mencoba sebenarnya mencoba untuk mengajak berpikirnya adalah hak konstitusi gitu loh. Hak konstitusi itu bahwa ada apa rekognisi dan subsidiaritas. Bahwa kemudian ada hak asal-usul yang harus dihormati. Bahwa ada hak dan ada kewajiban dari APBN terhadap desa dan atas hak dan atas hak dan kewajiban itu yang disebut dana desa itu otoritasnya desa menentukan pemanfaatan.
Nah, ketika kemudian mulai ada earmark dan seterusnya itu kan ketika kemarin COVID kan gitu dipakai untuk ini penanggulangan COVID dan seterusnya. Tapi sekarang terus berlanjut jadi kebiasaan dari pusat ini merasa bahwa desa bisa diatur perintah kayak gini jalan, perintah kayak gini jalan. Ini kan hampir sama kalau yang tata apa Mas Suroso tadi cerita tentang desa diminta partisipasi dan seterusnya. Itu kan sama kayak waktu kita kasus COVID. Ya udah desa dari dana itu kemudian bagaimana juga ada partisipasi warga, kepedulian dan seterusnya. Nah, ini yang menurut aku yang perlu dikuatkan. Artinya kalau bicara tentang teman-teman pendamping dan teman-teman perangkat desa ya, mungkin itu yang perlu jadi catatan. Kalau bicara politik lokalnya, apa pengurus Kopdes sama pemerintah desa ini nggak nyambung, ya tambah seru lagi. Jadi dari luar serangannya luar biasa, dari teman-teman koperasi yang sudah ditunjuk ini juga akan apa menuntut bahwa oh, desa wajib harus ini. Ya udah akan apa potensi konflik itu. Kalau aku sih lihatnya itu. Tapi